بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwas sekalian, di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Satu saat kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakamkan salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Fantahayna ilal qabri walamma yulhadu ba'd. Maka kami sampai ke kuburan, dan ternyata kuburan lahat belum selesai digali. Dan ini menunjukkan bahwa penggalian kubur tidak harus sebelum jenazah datang. Dan kita tahu bahwa sunnah untuk mengurus jenazah adalah bersegera untuk dimakamkan. Bahkan para ulama mengatakan apabila salah satu keluarga belum datang pun tidak masalah. Ketika harus menunggu putra yang dari luar kota yang akhirnya harus menunda pemakaman sampai sehari, ini tidak sunnah. Dalam hadis disebutkan, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunha ilai wa in taku siwa dhalika fa syarrun tada'unahu 'an riqabikum. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, kalian cepat selesaikan jenazah itu. Kalau dia baik, maka kalian mempercepat dia mendapatkan kebaikannya. Kalau ternyata dia tidak baik, maka kalian segera berlepas dari jenazah yang tidak baik. Akan tetapi orang yang datang terlambat, belum sempat menyolatkan, dan ini yang paling penting. Jadi ketika ada orang meninggal, yang paling bermanfaat untuk diberikan penghormatan bukan sekedar hadir, bukan belangsungkawa atau mengantar sampai kuburan. Itu semua ibadah, ada pahalanya. Akan tetapi yang paling bermanfaat untuk si mayit adalah disolatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu azza wa jalla fihi. Dalam Sahih Muslim dikatakan, tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolatkan 40 orang semua bertauhid kepada Allah, tidak ada yang syirik, maka Allah akan jadikan salat mereka sebagai syafaat untuk orang yang meninggal. Sehingga salat itu pahala untuk yang menyolatkan, hiburan untuk keluarganya. Tetapi lebih dari itu, yang paling penting adalah untuk si mayit. Ini syafaat dan ini doa. Maka kebiasaan masyarakat ketika mereka hadir kadang-kadang masih dalam seragam, masih pakai sepatu dari tempat kerja, untuk bela sungkawa dan solidaritas. Ini tetangga kalau tidak hadir sangat tidak enak, tetapi tidak sholat. Ketika dipersilahkan sholat, pakaian saya najis. Ada yang punya alasan, saya tidak punya wudhu. Atau yang paling terus terang, saya nggak bisa niatnya. Ya, umurnya berapa, dari kecil sampai kerja, nggak pernah latihan untuk niat sholat jenazah itu. Ini bagian dari agama kita dan bentuk solidaritas untuk kaum muslimin. Baik, ketika seorang terlambat, datang dari luar kota, kemudian ternyata tidak sempat menyolatkan, maka dibolehkan untuk menyolatkan di kuburan. Ketika ada sebuah larangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tajlisu 'alal qabri wa la tusalli ilaiha
Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan salat menghadap kuburan, dikecualikan dengan yang seperti ini. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat mendengar atau kehilangan tukang bersih-bersih masjid, maka beliau bertanya, di mana orang ini? Sakit keras. Maka beliau mengatakan, fa idza mata fa'dzinuli. Kalau nanti orang itu meninggal, beritahu aku. Ternyata meninggalnya malam hari, sehingga dikuburkannya malam-malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana dia? Dikatakan, kita sudah makamkan. Maka Nabi SAW datang ke kuburnya, kemudian beliau salat, fakabbar alaihi arba'an. Maka beliau salatkan orang yang sudah meninggal itu sampai ya seperti jenazah, seperti biasa salat jenazah, takbirnya 4 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan doa salat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Hadits riwayat Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis ini seorang sahabat mengatakan, hatta tamannaitu anni akunu dzalikal mayyit, sampai aku berangan-angan seandainya aku jenazahnya. Didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang indah begini. Lalu ada orang datang enggak ngerti doanya, atau orang enggak ngerti niatnya, atau bahkan mereka mengantar jenazah dengan tertawa-tawa. Di tengah masyarakat kayak begini biasa. Ini catatan yang sangat jelek, rapot merah kita katakan. Sudah tidak salat, mengantar jenazah mereka dengan tertawa-tawa. Biasanya kalau di Indonesia atau di beberapa kampung itu, jenazah biasa diantar pakai keranda, kemudian dari besi lagi ya. Kalau antum barangkali pernah merasakan ngangkat jenazah di Madinah atau di Makkah. Kalau di Makkah jarang karena diantar pakai ambulan. Tapi kalau di Madinah antum angkat sampai baki. Ya, rata-rata keranda itu dari kayu. Ya, kalau di Indonesia dari besi. Biar awet, barangkali orang Indonesia banyak dosanya. Jadi naudzubillah. Ya. Tapi maksudnya ketika orang itu sudah ngangkat di atas pundaknya begini, kadang itu agak miring-miring begitu, karena ada yang tinggi, ada yang pendek. Begitu ada orang yang sama, pas sudah ini, jangan diganti sudah, sambil tertawa-tawa dia. Seolah dia tidak menghargai lagi orang yang sedang dirundung musibah. Kata para ulama, tidak pantas sekali seorang hadir di satu prosesi pemakaman lalu dia tertawa-tawa, seolah menghina orang yang sedang ditimpa musibah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, hadis Bara' ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena belum selesai digalinya, maka jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-tayr. Nabi sallallahu tunggu duduk ya. Dan kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa seorang yang mengantar jenazah ketika sampai kuburan pengen duduk karena capek misalkan, boleh. Tidak harus dia menunggu sampai prosesi pemakaman selesai baru dia boleh duduk, tidak. Kalau seandainya dia sampai di pemakaman langsung mau duduk, silahkan. Tetapi nggak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh melangkahi apalagi menginjak, karena ini memang ada larangannya. Baik. Kemudian kata sahabat Bara' ibn Azib, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Kita mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan apa. Kemudian dalam hadis dikatakan, wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard. Beliau membawa tongkat dan dipukul-pukulkan di tanah. Kemudian beliau mengatakan, ista'idzu billahi min 'adzabil qabr, ista'idzu billahi min 'adzabil qabr, ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur 3 kali beliau. Ulangi seperti itu. Dalam riwayat yang lain para sahabat segera mengatakan, na'udzubillahi min 'adzabil qabr, na'udzubillahi min 'adzabil qabr, na'udzubillahi min 'adzabil qabr. Tsumma qala, kemudian beliau cerita. Ini perjalanan awal malam. Malam pertama seorang ketika pindah alam. Kejadian itu begini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan prosesi awal-awal detik-detik dia akan tinggalkan rumahnya. Ketika dia akan wafat dan sakaratul maut didatangi malaikat. Dalam hadis dikatakan, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah
Sesungguhnya orang beriman apabila dia penghujung akhir dunia dan akan pindah ke penghujung awal akhiratnya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'annama wujuhahumus syams. Dia akan didatangi malaikat-malaikat dari langit, muka mereka putih seperti matahari. Hatta yajil ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhum maddal basar. Mereka membawa kafan dari surga, membawa minyak wangi dari surga. Kemudian mereka duduk dengan jarak sejauh mata memandang dari sang jenazah. Mereka malaikat, tetapi mereka tidak bertugas untuk mencabut nyawa. Mereka malaikat saja untuk membawa nyawanya. Akan tetapi tugasnya adalah milik malakul maut. Fayatihi malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datang sang petugas untuk mencabut nyawanya. Namanya malakul maut. Sedangkan nama Israel ini tidak ada dalilnya. Itu bisa diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Akan tetapi yang ada dalam ayat maupun hadis adalah malakul maut. Ketika malakul maut datang, dia akan duduk di kepala orang yang akan meninggal. Fayaqul ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dia akan bilang kepada orang yang beriman itu, wahai jiwa yang bersih, keluarlah kepada ampunan dan kasih sayang Allah. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatiratu min fiyyis siqa. Maka ruh itu keluar lembut sekali, seperti air yang keluar dari teko. Tetapi bukan berarti itu tidak sakit. Itu sakit sekali. Itu sakit, bahkan Nabi SAW pingsan-pingsan beliau. Dalam hadis yang sahih diceritakan, Nabi SAW ughmiya alaih. Beliau sampai pingsan, kemudian bangun, kemudian minta air diambil, diusapkan di kepalanya. Pingsan lagi mau sholat. Lalu beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, kematian ini punya sakarat. Punya sakarat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma karihtu shiddatal mauti ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa lagi setelah ini menilai bahwa sakaratul maut merupakan tanda kejelekan. Dan ini ditegaskan oleh para ulama setelahnya seperti Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa hadis ini menunjukkan orang yang sakaratul mautnya sakit itu tidak menunjukkan dia su'ul khatimah. Karena Nabi SAW pun sakit. Dan ini juga menunjukkan bahwa sakaratul maut itu punya naza', punya sekarat, berat. Dan ini merupakan masa-masa transisi ketika seorang akan meninggalkan dunia dan masuk ke alam yang lebih panjang, dan setan akan berupaya biar dia su'ul khatimah. Ada sebuah riwayat dari Al-Hakim, dari Al-Hakim dalam Mustadrak, dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau ketika masa hidupnya mengatakan, ajaban liman nazala bihil maut, kaifa la yasifuhu wa huwa wal aqlu ma'ah. Memang heran, ada orang kalau cerita tentang sakaratul maut itu nggak bisa cerita gitu. Padahal banyak yang lewat, dan orang yang sakaratul maut dia kadang-kadang merasakan sakarat, dia masih berakal gitu. Dan memang kejadiannya begitu. Di zaman sekarang juga ketika ada orang sakaratul maut, itu roh itu kan berjalan dari bawah ke atas. Sampai kadang orang itu masih bisa berbicara, kenapa kakiku dingin sekali. Saya pernah diberitahu itu, ada tetangga mertua, dia sakit, dan sakit akhirnya meninggal itu. Dia bilang, ini kaki saya dingin sekali. Akhirnya suaminya nggak ngerti, dikasih selimut, mau diselimutin, enggak, dingin sekali pokoknya. Sampai akhirnya sampai ke perut, sampai akhirnya meninggal. Dan berarti orang terkadang ketika akan meninggal juga dia masih bisa berbicara dan akalnya masih ada akalnya itu. Dan mertua juga cerita, satu saat mertua ana di rumah sakit, dia menunggu salah satu keluarganya. Sebelahnya sehari sebelum meninggal atau mungkin semalam sebelum meninggal, dia sempat teriak-teriak. Dia bilang, kamu siapa? Pakai bahasa Jawa gitu, kamu siapa? Itu orang nggak ada siapa-siapa. Di tempat itu nggak ada siapa-siapa. Dan dia bilang, ini kamu siapa? Sampai akhirnya nggak lama besoknya meninggal.
Lalu Pak ditanya, kenapa? Antum ngapain teriak-teriak begitu? Dia katakan ada orang mengerikan sekali di pintu. Nah dia cerita begitu. Nah memang itu kondisi yang realistis juga. Orang banyak yang lihat juga gitu. Maka kata Amr bin As radhiyallahu anhu, kok bisa ada orang sakaratul maut tapi nggak bisa cerita gitu. Minimalnya ketika dia siuman, dia masih bisa cerita apa yang dilihat. Biar kita lebih paham gitu. Maka ketika Amr bin As radhiyallahu anhu akan meninggal, sakaratnya, anaknya ingat perkataan ayahnya. Ditanya, ya abati, kaifa tajiduka wal aqlu ma'ak? Bagaimana antum merasakan sekarang sementara akalmu masih belum hilang? Mungkin antum bisa ceritakan kepada kami. Kata ayahnya, ya bunayya innal mauta ajallu min an yusaf. Wahai anakku, kematian itu lebih sangat berat untuk diceritakan. Walakin sa'adhkuru laka minhu syai'an. Tapi aku akan ceritakan kepada kamu sedikit saja. Inni ajiduni ka'anna fi unuqi jibalu rawda. Aku merasakan seolah-olah di leherku ini ada gunung nimpa. Wa ka'anna fi jawfi wa ajiduni ka'anna fi jawfi syaukus sala. Dan aku merasakan di perutku ini ada duri-duri dari pohon kurma. Wa ajiduni ka'anna nafasi takhruju min thaqabi al-ibrah. Aku merasakan nafasku tersengal-sengal seperti dihimpit oleh lubang jarum. Itu menyakitkan sekali. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana orang kalau sesak nafas mau gede fisiknya, mau sehat juga, orang bilang dia kurang atau rendah saturasinya. Selesai. Atau mungkin saturasinya juga tinggi, cuman dia sesak aja gitu. Dan mungkin penyebabnya juga bukan sakit yang berlama-lama. Mungkin dia olahraga, kemudian dia detak jantungnya cepat, terpacu begitu, lalu dia jatuh, plak, dikejar ke rumah sakit, tak terkejar, akhirnya meninggal, nafas selesai. Ya, ini menunjukkan bahwa memang nafas itu berat sekali. Ini baru nafasnya. Bagaimana dengan rasa sakit yang lain? Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakarat itu. Nah, di sini Nabi SAW ingin menggambarkan perbandingan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika mati itu sampai rohnya seperti ini. Rohnya orang beriman itu tasilu kama tasilus al-qatiratu min fiyis saqa. Dia keluar seperti air, lancar sekali dari tekonya itu. Fayakhudhaha, maka malakul maut mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Kalau sudah diambil malakul maut, maka malaikat yang banyak tadi tidak membiarkan itu di tangan malakul maut. Segera diambilnya. Fayaj'aluhu fi dzalikal kafan fi dzalikal hanut. Maka dijadikanlah roh itu di dalam kafan dari surga tadi dan sudah penuh dengan minyak wangi, ya, yang betul-betul harum semerbak. Fayakhruju minhu ka'adyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah membuncah wangi yang paling bagus di dunia yang pernah ada. Wangi yang paling wangi itu bagaimana? Antum pernah mendengar ada minyak wangi satu botol kecil ini harganya 8.000 real. Saya pernah diberitahu, ini wangi kalau parfum sudah seperti ini nggak boleh dicoba. Oh, saya coba dulu, nggak bisa. Ini 8.000 real, ini 32 juta. Ya, cuman 3 mili aja begini. Ya, itu mungkin kalau pakai itu waktu sholat bunyi minyak wanginya itu. Ya. Nah, sudah dipakai. Ini betul-betul keluar dengan bau yang paling harum. Fayas'aduna biha, maka mereka akan membawa roh itu ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Ketika roh itu diangkat akan melewati malaikat-malaikat, karena malaikat tinggal di langit. Dan hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak sekali menunjukkan bahwa malaikat tinggal di langit sampai attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Ya. Langit ini sampai gemetaran, langit sampai mengeluh karena kebanyakan penghuni. Maksudnya penghuninya malaikat. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada satu jengkal tempat untuk bersujud melainkan di situ ada malaikat. Tempet sekali, malaikat banyak sekali di langit itu, meskipun kita nggak lihat. Ya, setiap ke atas melewati kumpulan malaikat, mereka akan mengatakan siapa yang punya roh yang baik ini. Gitu. Fayuqalu fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati
kanu yusammunahu biha fid dunya, maka mereka akan mengatakan ini adalah rohnya fulan bin fulan, dengan nama dan laqab gelar yang paling baik yang pernah disandangkan kepada orang itu selama di dunia. Qal hatta yantahi biha ila sama'id dunya, sampai langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahalah, maka malaikat yang membawa memintakan izin, ini roh mau masuk, diizinkan masuk, dibukakan. Fayushayyi'uhu kullu malakin muqarrabuha ila as-sama'il lati taliha, setiap lewat satu langit dia akan diantar oleh malaikat penghuni langit ke situ itu. Berarti langit itu memang memiliki penghuni khusus. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Dalam beberapa riwayat meskipun sebagiannya ada sedikit kelemahan, ya, disebutkan bahwa satu langit dengan langit lain tebalnya itu atau jaraknya seperti 500 tahun perjalanan. Itu antara langit dengan langit lainnya. Satu langit itu sendiri tebalnya juga seperti itu, 500 tahun perjalanan. Itu langit besar banget seperti itu. Setiap mau naik harus izin kepada yang jaga. Nanti mereka akan mintakan izin kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau ada orang bilang kita sudah sampai ke langit ketiga, emangnya lebih hebat tuh dari jenazah ini? Ya, enggak ada. Mereka katanya sampai ke langit ini, sudah melihat ini. Itu barangkali masih langit dunia, belum mereka lihat apa-apa. Dan Allah ciptakan di dunia ini banyak yang kita belum tahu. Begitu. Yang jelas akhirnya hatta yuntaha biha ila as-sama'is sabi'ah, sampai kepada langit ketujuh. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulis catatan hambaku fi illiyin, di tempat tertinggi. Ya. Innal abrara fi innal abrara fi na'im ala bukan itu. Yang ada illiyin itu bagaimana? Yaitu yang jelas ini orang beriman dia tempatnya di illiyin. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis itu, wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan dia ke tanah. Aku dulu ciptakan dia dari tanah, dan aku akan keluarkan dia dari tanah, dan aku akan kembalikan ke tanah, kata Allah Azza wa Jalla. Aku ciptakan dari tanah, aku akan kembalikan, dan aku akan munculkan dia dari tanah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, kemudian roh itu dikembalikan ke jasadnya lagi. Fayatihi malakan, maka akan didatangi dua malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan malakani aswadani azraqan, malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang apa? Yang satu yuqalu li ahadihimal munkar walil akharin nakir. Dua malaikat, yang satu namanya Munkar, yang satu Nakir. Sifatnya dua malaikat ini hitam kebiru-biruan, mengerikan. Mengerikan. Itu kalau kita lihat film itu, ini enggak ada apa-apanya film itu. Dan orang berusaha memberikan rasa takut atau pemandangan yang paling mengerikan di tempat gelap pula, di kuburan, mengerikan, tidak ada siapa-siapa, dan sekarang akan bertanggungan jawab dari semua amalnya. Datang dua malaikat ini, fayujlisanihi, maka dua malaikat akan mendudukkan si jenazah itu. Fayaqulani lahu man rabbuk ma dinuk wa man nabiyyuk. Mereka akan bertanya dengan tiga pertanyaan, dan inilah namanya pertanyaan kubur. Dan ini yang disebut dengan fitnah kubur. Belum adab kubur. Adab itu siksanya, fitnah adalah ujiannya. Dan ujian ini berat sekali. Dan yang dijadikan modal untuk menjawab bukan kepandaian, hafalan, atau orang mungkin pernah cerdas, prestasi, atau banyak pengikutnya, atau mungkin ada yang talqin di belakangnya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin ketika dia dikuburkan dia akan dikasih talqin. Ya fulan, idza ja'aka malakan fala takhaf. Wahai fulan, kalau nanti datang kepada kamu dua malaikat, enggak usah takut, itu makhluk Allah. Kalau dia bertanya kepada kamu begini, jawab seperti ini. Betul itu. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw. Seorang jenazah atau mayit ketika diletakkan di kuburannya, dia mendengar derap langkah orang yang mengantar sampai ketika mereka pulang. Dengar.
Dan sangat mungkin sekali ketika dia ditalqin di atas kuburannya, dikatakan fulan, 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 kamu gak usah takut, kamu begini, 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 dia dengar. Tetapi apa pendengaran itu manfaat? Karena pendengaran di sana tidak sama dengan pendengaran di sini. Dan semua betul-betul berlandaskan pada amal. Ya, bisa jadi orang paling hebat, paling pandai, dan mungkin paling fasih. Akan tetapi kita katakan tidak ada jaminan. Jawaban itu betul-betul tergantung pada keimanan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan menetapkan seseorang yang beriman ketika di dunia dan akhirat. Para ulama mengatakan bahwa di dunia dia akan bisa istiqamah, di akhirat pertama kali jawaban kubur ini. Jawaban kubur. Kalau orang yang murtab, yang ragu-ragu dengan agamanya, apalagi orang kafir, apalagi orang munafik, na'udzubillah, dia nanti kita akan sampai itu. Tapi yang jelas jawaban itu bukan karena persiapan. Pun ada orang sudah persiapan untuk menghafal diulang sampai 1000 kali. Kalau seandainya amalnya tidak baik, maka dia bisa menjawab. Baik, datang 2 malaikat ditanya seperti ini, dia bisa menjawab. Rabbi Allah, dini al-Islam, wa hadha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa jawab itu semuanya. Kemudian dia dikatakan, wa ma ilmuk? Apa yang membuat kamu bisa jawab ini? Maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu wattaba'tuh. Aku membaca Al-Qur'an, aku pelajari, aku ikuti dan aku beriman. Ini jawab. Fayunadi munadim minas sama'. Nanti akan ada yang teriak dari langit. Fayaqul an sadaqa abdi. Hambaku jujur. Hambaku jujur. Fa'afrishuhu minal jannah. Wa albisuhu minal jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dia jujur. Dia bisa jawab sekarang. Maka hamparkan dia alas dari surga. Kasih pakaian dari surga. Dan buka pintu ke surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka datang berhamburanlah bau surga sampai ke kuburan itu. Wa yuwassa'u fi qabrihi madda basarih. Maka kuburan itu akan dibuka sampai seluas-luasnya sejauh mata memandang. Fayatihi rajulun hasanul wajh hasanul thiyab. Maka tiba-tiba dia datang seorang, pemandangan atau penampilannya rapih sekali, mukanya berseri-seri. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Selamat, ini adalah hari kesuksesanmu, ini yang dulu kamu dijanjikan untuk mendapatkannya. Faqala man ant? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Kamu siapa? Mukamu penuh dengan kebaikan. Faqal ana amaluka salih. Dia mengatakan, aku adalah amalmu yang saleh. Qal rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka dia berdoa, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa pulang ke hartaku dan keluargaku. Orang sukses itu pengen pulang, membanggakan karena dia sukses di keluarganya. Ya, kalau di dunia begitu, orang sukses bisnisnya, sukses politiknya, pulang dengan kepala tegak begini. Tapi kalau dia gagal, ketemu orang saja sudah kayak rasa mau dia salahkan aja itu, jadikan pecundang. Kalau perlu nggak punya nyali untuk pulang kampung dia. Ya, ini di akhirat begitu. Ada orang sukses, dia pengen segera kembali ke keluarganya, dia bisa menikmati lagi yang pernah sukses di dunia, akan dibawa ke akhirat untuk kesuksesannya. Wa ammal abdul kafir. Sekarang ganti alam. Hamba Allah yang kafir. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Kalau dia di penghujung akhir dunia dan di awal perjalanan akhirat. Nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh ma'ahumul masuh. Akan didatangi malaikat juga dari langit sama, tetapi mukanya hitam. Mereka membawa kain yang tebal. Kain yang tebal. Hatta yajlisu minhum maddal basar. Mereka sama, duduk jauh, sejauh mata memandang. Hatta ya'tiya malakul maut fayajlisa 'inda ra'sih. Datang malakul maut, duduk di kepalanya. Fayaqul ayyatuha an-nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Dia mengatakan, wahai jiwa yang kotor, yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
fatafarraqa fi jasadih. Ruh itu menyebar di kepala, di badan-badannya, menyebar. Fayuntaza' atau fayantazi'aha kama yuntaza'u as-saffud min as-sufil mablul. Ditarik dengan keras seperti kain basah yang dicabut dari besi berduri. Besi gak usah berduri, besi biasa saja. Ketika dibalut dengan kain yang basah, dicopot susah. Bagaimana dengan berduri itu? Susah sekali, tapi dicabut, yantazi'ah, dicabut sekuat-kuatnya. Maka sakitnya bagaimana kira-kira? Perbandingan orang beriman saja sakit. Orang beriman sakit, padahal permisalan yang disampaikan Nabi SAW seperti air keluar dari teko. Ini bagaimana? Maka sebagian orang bercerita, orang yang sakaratul maut macam-macam bentuknya. Ada yang sampai, saya pernah dengar cerita ini, orang kafir tapi dia tidak beriman, sampai keluarganya nggak tega, ketika akan mati dia nggak bisa tenang di atas pembaringan, sakit, dia sakit. Tapi ketika nazar, dia sampai jatuh, bangun, turun dari ranjang, sampai orang-orang di sekitarnya nggak tega. Bagaimana mereka kerjakan? Keluar dari kamar dikunci, sampai mereka dengar suara sudah tenang, kayaknya sudah mati, dibuka lagi. Lalu mereka akan dandani dia, dipasang pakaian yang indah, kasih dasi, sepatu, pasang semua, kemudian seolah-olah dia betul-betul tidak mengapa. Lalu mukanya mungkin dipijat biar semua syaraf-syarafnya kembali tenang, sampai kayaknya senyum begitu. Tapi ini kira-kira depan Allah bermanfaat sama sekali? Sama sekali. Sampai pun orang-orang melihatnya, wah ini luar biasa, ini jenazah ini. Mungkin dia lebih cantik daripada ketika masih hidup, karena didandani betul. Saya pernah satu saat lari-lari pagi begitu, kemudian ada tempat rame-rame, saya pengen iseng aja masuk. Ternyata ada peti, di atasnya ada kaca, kemudian ada lampu-lampunya, ada lilin-lilinnya. Saya lihat, subhanallah, ini luar biasa, ini kayak bintang film. Tapi dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla sebentar lagi. Ada orang seperti ini, ditarik cabut nyawanya seperti itu. Tayyib, fayakhudhuha, diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Kalau sudah diambil maka tidak akan dibiarkan di tangan malakul maut sampai diambil sama malaikat itu. Fa yaj'aluha fi dzalikal masuh, dimasukkan ke dalam kafan dari kain yang tebal yang tidak enak itu baunya itu. Fa yakhruju minhu ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka keluar dari kafan itu bau busuk seperti bangkai yang paling jelek yang pernah ada di dunia. Fayas'aduna biha fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Setiap diangkat ke atas kemudian melewati malaikat, malaikat akan mengatakan, ini roh siapa, jelek banget ini, kotor banget. Fayaqulun fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka dibilang, oh itu orang ini fulan bin fulan, dengan nama yang paling jelek yang pernah disematkan kepada dia di dunia. Kalau orang di dunia ini nama baik sangat dipertaruhkan, meskipun dia harus bayar. Orang punya aib, punya celah, mungkin dengan bayar dia bisa disembunyikan tuh aibnya. Tapi di depan Allah Azza wa Jalla semua akan terkuat. Orang membayar siapa? Bayar malaikat. Ya. Diangkat, baunya seperti ini. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Ini belum ke langit 7, ini langit dunia baru. Fayustaftahu lahu fala yuftahalah, dimintakan izin tidak diizinkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, mereka tidak diizinkan masuk ke langit dan mereka tidak bakal masuk ke surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Ya, artinya mustahil, sama sekali enggak akan bisa. Faqala Allah Azza wa Jalla, Allah akan berfirman, uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardi sufla. Tuliskan catatan hambaku yang ini di tempat yang paling rendah. Sebagian ahli tafsir mengatakan sijjin itu artinya tempat paling rendah di bawah bumi dengan jarak yang jauh, tempat penyiksaan. Nih, kembalikan ke situ. Ya. Fatutrahu ruhuhu tarhan, maka rohnya akan dilempar begini saja. Rohnya dilempar, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan, maka didatangi malaikat.
fayujlisanihi, dua malaikat itu mendudukkan dia, kemudian ditanya lagi dengan tiga pertanyaan yang sama. Di setiap pertanyaan itu dia mengatakan la adri, aku nggak ngerti. Hahin la adri merupakan kiasan kata gagap. Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan bahwa orang yang sudah ngerti kemudian nggak bisa jawab lebih menyakitkan daripada orang sama sekali nggak ngerti. Orang nggak ngerti, dia ketika ditanya nggak ngerti, sudah selesai, nggak bisa jawab dia. Tapi orang yang tadinya ngerti, kemudian dia tiba-tiba nggak bisa jawab, bagaimana itu rasa sakitnya itu? Dua kali, double. Dan ini menunjukkan hasrah atau penyesalan yang lebih parah lagi. Dia nggak bisa. Dalam riwayat lain dikatakan sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahum. Aku mendengar orang-orang ngomong begitu, aku ikuti aja, taklid itu. Orang-orang seperti itu, kebanyakan mereka seperti itu, aku ikut-ikut mereka aja. Lihat perbedaan bagaimana jawaban orang beriman. Dia mengatakan qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu wattaba'tuhu. Al-Quran aku baca, aku pelajari, aku beriman, aku ikuti. Jawaban orang ini, sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahum. Aku cuma dengar orang begini, sekarang aku ikuti. Nah, sekarang jawabannya begini. Maka disebutkan di dalam hadis ini, fayunadi munadi minas sama' an kadzab. Fayunadi minas sama' an kadzaba 'abdi. Dikatakan dalam hadis itu, hambaku bohong. Maka disebutkan fa afrishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Buka itu, pintu neraka buka. Hamparkan dia dengan alas dari neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka nyiprat ke situ. Panasnya neraka sudah nyampe duluan. Itu masih di kuburan itu. Dalam Al-Quran dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Di Al-Quran surat Ghafir, Allah katakan bahwa neraka itu akan dipampangkan di Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan petang. Sampai hari kiamat baru akan dipanggil mereka, dimasukkan ke dalam neraka. Berarti sudah ada muqaddimah penyiksaan di kuburan. Dan ini untuk orang yang tidak beriman seperti itu. Untuk orang yang kafir, dalam riwayat lain dikatakan al-murtab, orang yang ragu. Ragu berarti pengetahuan agamanya sangat terbatas. Sehingga kalau diiming-imingi sedikit bisa murtad. Dan antum barangkali kalau saya jujur mencari sensus berapa orang murtad itu banyak sekali, penyebabnya macam-macam. Tapi kenapa bisa mereka murtad? Padahal agama itu mereka warisin. Hukum asalnya orang tidak bisa gampang pindah pemikiran. Keyakinan itu susah sekali. Tetapi ketika terjadi tengah masyarakat, ini menunjukkan apa? Dangkal banget akidahnya. Bahkan di tengah keluarga, sebagian mereka sholat menjadi da'i, tapi kenapa ada yang murtad? Kenapa ada yang murtad seperti itu? Hidayah di tangan Allah memang, akan tetapi tidak ada jaminan orang akan Islam husnul khatimah, pasti nggak ada jaminan itu. Ya, karena murtad itu mungkin, na'udzubillah. Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Kalian cepat beramal sebelum datang nanti hari-hari ujian. Hari-hari yang penuh dengan malapetaka. Seorang enggak ngerti, agamanya diuji. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang saking kuatnya fitnah itu, pagi masih beriman, sorenya kafir. Atau sorenya masih beriman, besok paginya kafir, dia murtad. Saking kerasnya fitnah akhir zaman. Lalu kita katakan belajar agama tidak terlalu penting. Sebagian orang mengatakan belajar agama kurang, saya sudah belajar SD. Coba kita bayangkan, di tengah masyarakat yang namanya TPA, ya, TPA itu kan isinya kan latihan doa, belajar ibadah, ngajar ngaji. Itu anak kecil. Ketika anak sudah mulai besar sedikit, mereka tidak tertarik lagi untuk belajar agama. Malu. Lalu ada sebagian orang mengarahkan anaknya untuk sekolah agama. Kenapa harus diarahkan ke agama? Ini pinter, sayang sekali. Dia harusnya masuk ke sekolah favorit, sekolah internasional tuh. Ya. Kalau perlu dia agama cukup nanti di masjid aja atau diklat aja. Orang mau cari pekerjaan, dia rela keluar miliaran untuk ikuti diklat. Kalau perlu ikut daurah di luar negeri. Untuk pekerjaan yang maksimal, orang kalau kerja itu
30 tahun sampai 40 tahun. Ini dunia panjang, kehidupan panjang. Orang malas untuk bersiap-siap. Ya. Dan ini merupakan realita di tengah masyarakat. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang itu akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Fayudayyaqu alaihi fi qabrih hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburannya disempitkan sampai tulang belulangnya remuk berantakan. Setelah itu didatangi oleh seorang, ya'tihi rajulun sayyi'ul wajh sayyi'ul malbas muntinur rih. Datang seseorang, mukanya jelek, pakaiannya jelek, baunya na'udzubillah, membusukkan sekali. Kemudian dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Selamat, ya, selamat, ini hari yang kamu tunggu-tunggu. Dulu sudah dijanjikan, kamu enggak percaya, ini sekarang kamu dapat. Faqala man ant fawajhuka alladhi yaji'u bisyarr. Kamu siapa? Kamu ini datang, mukamu sudah kelihatan banget kamu datang dengan kejelekan. Qala ana amalukal khabith. Aku adalah amalmu yang jelek. Faqala rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Maka dia segera berdoa, ya Allah jangan segerakan hari kiamat. Ini namanya rumah pertama. Kalau malam pertama identik dengan kebahagiaan. Bahkan seorang manten baru, kalaupun dia tinggal di kontrakan, dia bahagia sekali. Tetapi rata-rata manten itu akan mencari tempat yang sebaik mungkin. Apalagi kalau dia sudah semakin sukses, maka dia akan membangun rumah. Kalau dia sudah sukses, terlampau sukses, uangnya sudah, jadi katakan berantakan tuh rumahnya itu. Laci nggak bisa ditutup, kebanyakan isi. Maka dia akan belikan rumah untuk ini, belikan rumah untuk ini. Sebagian orang sampai nominalnya saya nggak bisa dihitung. Ya, baik, untuk apa? Pernahkah seorang membayangkan ada orang yang memang ideal banget, rumah dari ujung depan sampai ujung belakang, dia bisa idealis untuk menentukan furnitur apa yang akan dibeli. Jangan, ini nggak merek, ganti. Yang sudah ada lama, buang, kasih siapa, ganti yang baru. Pernah kita suatu saat melihat di rumah itu, ke tempat tidur. Biasanya di sebuah rumah yang besar itu ada kamar utama. Ada kamar banyak, biasanya ada kamar utama. Biasanya itu kamar kepala keluarga dan pasangan. Kemudian di situ ada ranjang. Biasanya ranjang itu yang paling istimewa biasanya. Kalau perlu ada kamar mandi di dalam, dikasih karpet, AC barangkali yang bisa dingin bisa panas. Enggak AC namanya. Tapi yang jelas orang bisa semaksimal mungkin memfasilitasi diri. Tapi yang seperti itu pernah apa tidak kita bilang, nanti kalau aku mati ini kasur mau ditempati siapa? Keluarganya aja barangkali nggak mau tidur di situ. Enggak, ini kasurnya bapak udah meninggal, anak takut tidur di sini mati juga. Ya nggak ada yang nggak kayak gitu. Semuanya akan mati. Nggak tidur di kasur itu juga nggak akan mati. Tapi kadang orang mikir itu, ini. Nanti kalau anak mati tak tinggal semua. Dalam Sahih Muslim dikatakan, yaqulu ibnu Adam, mali. Seorang akan selalu mengatakan, ini semua hartaku. Ini semua hartaku. Walaysa lahu min malihi illa ma tasaddaqa fa amdah wa ma akala fa abla, ma akala fa abla wa ma labisa fa abla. Atau dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang selalu mengatakan ini semua hartaku, padahal hakikatnya harta dia itu adalah yang dia sedekahkan, dia bisa tabung. Yang dia pakai sampai usang, yang dia makan fa'afnah, sampai dihabiskan. Ya, orang sehebat apapun, sekaya apapun, makannya nggak bisa banyak. Ya sudah, itu yang porsi yang disuguhkan untuk dia itu. Itu rezeki dia dari makanan. Pakaian juga sama. Pakaian yang dia pakai itu rezeki dia. Selebih itu tidak rezeki dia. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ada seorang jenazah meninggal, kemudian di giginya ada gigi palsu dari emas, kalau seandainya dicabut itu tidak menyakiti jenazah, maka harus dicabut. Karena kalau tidak dicabut akan masuk ke dalam larangan Nabi SAW, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Karena orang hidup dia lebih berhak untuk memanfaatkan emas yang jadi gigi itu
di mulut orang ini, dihitung itu semua. Ya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah wasiat, nanti kalau aku mati, aku dikafankan ke pakaian putih yang biasa aku pakai itu. Maka ditanya oleh orang yang di sekitarnya, antum tidak pengen pakai pakaian khusus yang lebih baru gitu? Maka beliau mengatakan, al-ahya'u haqqu bi thawbil jadid. Ya, orang hidup itu yang lebih berhak untuk memanfaatkan pakaian-pakaian baru. Saya cukup ini. Kalau jenazah itu untuk apa pakaian bagus-bagus gitu? Mau nyogok malaikat nggak bisa itu. Ya, bahkan sebagian orang ketika dia kaya, dia sampai pesen, nanti kalau saya mati tolong makamkan saya di pemakaman itu, mahal. Antum kalau tahu kan, mungkin insya Allah antum lebih tahu. Di kota-kota besar kayak Jakarta itu, mungkin dipisah jalan aja, pemakaman di sini sampai di sini bisa puluhan juta itu. Beda tarifnya untuk memakamkan di situ. Memang kalau di sini ada jamin masuk surga begitu. Ya, sebagian orang begitu. Baik, mungkin dia akan dijaga, dikasih lampu, dikasih bangunan, mungkin kuburannya sampai lebih bagus dari hotel. Ya, kalau dulu antum tahu gayanya para farainah atau orang-orang Fir'aun, pejabat-pejabat Mesir di zaman dulu, gaya meninggal mereka atau pemakaman mereka itu tidak dikubur dengan 2,5 meter kali 1,5 meter, enggak. Tapi mereka bikin semacam kamar besar begitu, kemudian dimakamkan di situ sudah. Dimasuk ke ruangan yang besar itu. Kalau seandainya dia pejabat, dia orang kaya, atau mungkin satu kamar itu untuk satu orang. Tetapi kalau dia orang biasa, maka kuburan itu untuk bareng-bareng. Saya diceritain oleh kawan yang sekolah di sana, kemudian kebetulan adiknya sakit sampai meninggal. Akhirnya dia malam-malam itu menguburkan itu, gaya kuburannya begitu. Jadi kuburan yang sudah rata itu dibuka lagi, tutupnya dibuka, kemudian jenazah diturunkan. Jenazah diturunkan, kemudian ditutup lagi. Itu ketika dibuka baunya naudzubillah sudah enggak karu-karuan. Tapi gaya pemakamannya seperti itu. Itu masih sampai sekarang. Baik, kalau kaya misalkan. Kalau kaya dia pasang seperti kamar, kemudian kasih ranjang, kasih singgasana, kasih lampu, kasih apa macam-macam, kemudian ditidurkan dia. Itu sama sekali sama malaikat enggak akan beda. Orang kafir, kalau kafir dirapatkan kuburnya. Karena ngerapatkan kubur atau diluaskan kuburan itu bukan pemandangan fisik, tetapi itu pemandangan barzakh, alam antara dunia dengan akhirat. Yang nggak kelihatan. Penampilannya orang tenang sekali, tapi na'udzubillah dia disiksa sama Allah Azza wa Jalla. Terkadang penampilan jasad dan fisik juga kelihatan, terlihat gosong begitu, terbakar. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang meskipun tidak bisa dipastikan berarti orang ini sedang disiksa sama malaikat, belum tentu. Akan tetapi terkadang memang muncul keanehan seperti itu. Ya, dan orang hanya bisa berharap. Kalau seandainya dia baik, maka berharap dia mendapat pahala dan husnul khatimah. Tidak bisa memastikan fulan asy-syahid, dia pasti syahid, enggak boleh. Dalam syariat tidak boleh seorang memastikan fulan syahid pasti, fulan min ahlil jannah. Enggak bisa. Masya Allah. Ini sudah Isya. Masya Allah. Baru 6:30 ini. Baik, silakan. Insyaallah dilanjutkan besok subuh insyaallah. Baik. Azan dulu, kita lanjutkan sedikit. Antara azan sama qomat berapa menit?
Baik, kesimpulannya ini biar sesuai dengan judulnya. Judulnya bukan lagi tempat persinggahan, karena kuburan itu betul-betul menjadi rumah pertama. Dan sebenarnya ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau dilihat oleh mantan budaknya, setiap mengingat kuburan nangisnya parah sampai jenggotnya basah. Sampai ditanya, "Tadhkurul jannata wan nar falam tabki wa tabki min hadha?" Antum setiap menyebutkan tentang surga dan neraka antum enggak nangis, tapi ketika urusan kuburan mesti antum nangis. Maka beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa in naja min fama ba'dahu aysaru min, wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu min." Kata Utsman radhiyallahu an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu rumah pertama akhirat. Kalau dia selamat, setelahnya lebih gampang. Kalau dia tidak selamat, setelahnya lebih parah. Baik, 3 penyebab adab kubur. Banyak, akan tapi ini diantaranya. 3, tidak bersuci dari air kencing. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan, kemudian ternyata beliau mengatakan, 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia tidak diazab karena hal yang besar. Akan tetapi kalau yang pertama, kata Nabi SAW, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu, dia tidak bersuci dari air kencingnya. Yastatir artinya menutup. Menutup ini bisa diartikan dia mungkin buka auratnya. Yang kedua, la yastanzih, la yastabri. Dia tidak bersih-bersih setelah buang hajat. Coba lihat kondisi kaum muslimin. Antum lebih sering dari ana kalau datang ke bandara itu, yang lebih ramai itu kan tempat berdiri daripada tempat duduk ya, ketika ke toilet mereka. Lalu kalau mereka disuruh sholat, oh najis celana saya. Iya, kalau tahu najis itu cari pakaian yang lain untuk sholat. Baik, ini termasuk salah satu penyebab adab kubur. Kedua adalah mengambil harta yang tidak menjadi haknya. Ini akan menjadi siksa kubur. Dalam hadis yang sahih riwayat oleh Bukhari dan Muslim, ada salah seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu saat di pertempuran, dia ikut. Ternyata dia terkena panah yang salah arah. Jadi kena dia, mati langsung. Di pertempuran itu dia langsung mati. Maka orang-orang mengatakan, hani'an lahul jannah. Enak sekali orang itu dapat surga.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalla inna asy-syamlata allati ghallaha yawma Khaybar min al-maghanim lam tusibha al-maghnama aw taqsim la tashta'ilu alaihi nar." Enggak, dia justru di neraka. Dia pernah mengambil rampasan perang yang belum sempat dibagi, dia ambil begitu, dia tilep, dan itu akan menyala menjadi api sampai hari kiamat. Ini menjadi salah satu sebab adab kubur. Yang ketiga, namimah. Namimah artinya mengumbar berita bohong, apalagi mengadu domba, wal'iyadu billah. Seperti hadis Ibnu Abbas yang tadi kita bacakan di sebab pertama. 3 sebab selamat dari adab kubur. Yang pertama adalah berdoa setelah tasyahud. Dalam Sahih Muslim dikatakan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyasta'idz billahi min 4." Kalau kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang kedua tadi merupakan minta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini, para ulama memahaminya sunnah. Doa ini sunnah, tetapi sebagian ulama mereka saking mengerikannya adab kubur, dia minta anaknya untuk baca. Ketika selesai sholat ditanya, "Kamu sudah baca belum?" "Belum." "Ulangi sholat." Agar menekankan sekali pendidikan untuk membaca doa ini. Bahkan Ibnu Abbas cerita, "Kana Nabi SAW yu'allimuna hadzal du'a kama yu'allimuna surata minal Qur'an." Nabi SAW mengajarkan ini seperti ngajari kita Al-Quran. Ya, artinya ditalqin betul agar kita bisa membacanya itu setiap akhir tasyahud. 2, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ada hadis lain yang menunjukkan lebih detail. Kalau orang berbuat amal saleh, salat di kepalanya, kemudian puasa di tangan kanannya, kemudian zakat di tangan kirinya, semua kebaikan dan amal saleh di kakinya, setiap didatangi malaikat, dia akan mengatakan, "Ma qibali madkhal." Enggak ada jalan di sini. Malaikat akan mengatakan, "Ijlis, duduk kamu." Fayajlis, dia akan duduk itu. Orang yang dikuburkan tadi, dia akan duduk. Kemudian ketika ditanya, "Siapa orang laki-laki ini yang diutus kepada kalian?" Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, "Da'uni usolli, biarkan aku salat." Faqala innaka sataf'alu, kata malaikat, "Kamu akan salat semuamu nanti. Tapi sekarang jawab dulu." Baru dia jawab dengan jawaban yang seperti tadi. Ini menunjukkan amal saleh penting sekali, dan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat orang bisa mudah menjawab. Kemudian termasuk di antaranya adalah seorang minta kepada Allah dengan banyak membaca zikir, kemudian membaca surat Al-Mulk. Hadisnya hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiyal mani'atu min adabil qabr." Surat Al-Mulk merupakan penghalang dari pertanyaan atau siksa kubur. Hadisnya hasan dan bisa diterapkan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sampai membaca surat Al-Mulk. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab kubur, membuat kita sukses dunia akhirat. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah. Dan kami